Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salah satu hal yang patut bahkan wajib kita syukuri khususnya pada siang ini ketika Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita mampu dengan hidayahnya melaksanakan kewajiban, salah satu kewajiban yaitu sholat zuhur dengan berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Sehingga kalau seandainya kita memahami dan memaknai dalam hal yang berhubungan dengan kecintaan Allah terhadap umatnya, begitupun sebaliknya kemarahan Allah terhadap hambanya, yang harus wajib kita syukuri, wajib kita berbangga diri ketika Allah takdirkan kita mendapatkan hidayah, mampu melaksanakan ibadah, dan di saat itu pula artinya bahwa Allah sedang dalam keadaan senang atau cinta terhadap kita sebagai hambanya. Dan yang paling harus kita sadari menjadi catatan dengan catatan tebal untuk mengingat di saat kita dalam keadaan sedang maksiat, di saat kita sedang dalam keadaan malas beribadah, malas berzikir, malas apapun alasannya, yang harus kita khawatirkan bahwa dalam kondisi itu artinya Allah sedang tidak suka atau tidak senang atau bahkan marah terhadap kita. Ibu dan bapak yang saya hormati, sehingga di saat Allah memberikan kesempatan kita dengan kemampuan melaksanakan ibadah, maka disitulah rasa bangga diri kita, rasa syukur hati kita, jiwa kita, dan perasaan kita terhadap Allah, bahwa yang harus jadi catatan bahwa Allah sedang senang terhadap kita. Dan kita harus selalu khawatir ketika kita sedang dalam keadaan maksiat atau malas dalam beribadah. Itu artinya bahwa Allah marah atau benci terhadap kita. Naudzubillah, naudzubillah, bi'alfi naudzubillah. Ibu dan bapak yang saya hormati, di dalam tausiah zuhur ini saya akan mencoba menyampaikan dengan apa yang dituliskan, yang mudah-mudahan menjadi pelajaran besar bagi modal kehidupan kita, yang dituliskan oleh salah seorang ulama besar yang bergelar Hujjatul Islam. Beliau adalah yang populer dengan julukan Al-Imam Ghazali. Di dalam kitabnya yang bernama Kitab Mukasyafatul Qulub, beliau menceritakan dengan kisah seorang hamba Allah yang abid, seorang hamba Allah yang ahli ibadah, yang tiada waktu, tiada hari, tiada jam, tiada menit, selalu dipakai dengan ibadah. Ketika pada umumnya orang sedang bersenang-senang, baik itu dengan wisatanya ataupun dengan kegiatan apapun hura-hura,
Sementara beliau yang bernama Abu bin Hisam, maka selalu dalam keadaan ibadah. Baik itu ibadah dengan puasa ataupun dengan zikir. Begitupun ketika bertemu dengan malam. Yang lain pada umumnya sedang-sedang senang-senang menikmati tidurnya, menikmati pulasnya tidur. Sementara Abu Hisam sedang menikmati zikirnya, sedang menikmati taqarrubnya dengan Allah melalui ibadah, baik itu ibadah sholat tahajud, sholat hajat, ataupun zikir dan lainnya. Sehingga nyaris setiap waktu Abu Hisam seluruh waktunya habis dipakai untuk beribadah terhadap Allah. Dan itu berjalan bukan hanya 1, 2, 3 hari, 1, 2, 3 minggu, tapi bertahun-tahun. Abu Hisam dengan segala hidayahnya mampu melaksanakan ibadah siang malam dengan khusyuk. Di satu malam, tiba-tiba ketika Abu Hisam keluar mau mengambil air wudhu, di pinggir sumur terlihat makhluk yang berbentuk yang begitu besar. Dan Ibu Hisam pun sampai kaget. Apa makhluk itu? Karena baru pertama beliau melihat makhluk itu. Antara takut dan penasaran, Abu Hisam memberikan nanya, "Siapa engkau?" Maka kata makhluk tersebut, "Aku adalah malaikat yang sengaja diutus oleh Allah." Begitu terkejutnya Abu Hisam. "Sedang apa engkau di sini?" Kata malaikat tersebut, "Aku sedang ditugas oleh Allah mencari dan mencatat orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang yang cinta terhadap Allah." Abu Hisam pun tambah penasaran karena merasa dirinya tiap hari, tiap malam dihabiskan waktunya hanya untuk beribadah, dan semua didasari semata-mata karena Allah. Begitu melihat Abu Hisam bahwa malaikat itu membawa kitab yang begitu besar, Abu Hisam pun bertanya, "Itu buku apa? Itu kitab apa ya malaikat?" Kata malaikat tersebut, "Ini adalah kitab catatan orang-orang yang mencintai Allah." Tambah penasaran lagi Abu Hisam, karena dalam dirinya ada keyakinan tersendiri dengan segala perjuangannya, pasti namaku ada di kitab itu. Akhirnya Abu bin Hisam memberanikan bertanya terhadap malaikat tersebut, "Ya malaikat, tolong carikan, apakah ada namaku di kitab itu?" Maka malaikat membukanya, dan ternyata begitu dicari dari lembaran akhir sampai dari lembaran awal sampai lembaran akhir, nama Abu Hisam tidak ditemukan. Begitu jawaban malaikat ternyata tidak menemukan nama Abu bin Hisam, maka di waktu itu pula Abu Hisam terkejut sampai pingsan. Betapa kagetnya. Bahkan nyaris ada rasa percuma dalam diri yang setiap hari, setiap malam dihabiskan waktunya untuk beribadah, yang semuanya didasari karena Allah. Tapi kenapa masih belum masuk ke golongan orang yang mencintai Allah? Begitu bangun, Abu Hisam masih berani menanyakan lagi, "Coba teliti malaikat, barangkali terlewat." Diteliti bukan hanya per lembar tapi per baris. Sama malaikat dicari sampai barisan terakhir nama Abu Hisam masih tidak ditemukan. Akhirnya malaikat memberikan bocoran bahwa kata malaikat, "Ya Abu Hisam, saya sangat faham, saya sangat tahu bahwa seluruh waktu kehidupan engkau hanya dihabiskan dengan ibadah. Ketika orang lain sedang cuap-cuap
makan enak-enak, engkau sedang puasa. Ketika orang lain sedang enak-enak tidur, lelap dengan segala mimpinya, engkau sedang tahajud, engkau sedang salat malam, engkau sedang zikir. Tapi ya Abah Hisam, ketika saya setiap akan mencatatkan namamu di buku ini, maka Allah melarangnya. Kaget Abu Hisam. Kenapa Allah melarang itu? Bukankah aku sudah menghabiskan waktu dengan beribadah yang semuanya karena Allah? Maka Allah memberikan alasan. Kata Allah, akan dimasukkan ke golongan orang yang cinta terhadapku. Bagaimana? Sementara Abu Hisam begitu egois dengan kenikmatan hidupnya. Dia sholat, habis waktu dipakai sholat. Dia puasa, dia zikir, habis waktu dipakai zikir. Tapi Abu Hisam tidak pernah peduli terhadap hambaku yang menjadi tetangganya, hambaku bahkan yang menjadi saudaranya, yang padahal ada tetangganya yang kelaparan, Abu Hisam biarkan. Ada tetangganya yang sakit, Abu Hisam biarkan. Ada tetangganya yang bodoh, Abu Hisam biarkan. Karena dia egois dengan kenikmatannya, hanya dengan alasan bahwa itu sedang takarrub dengan Allah, yang padahal itu semua adalah hambaku. Subhanallah. Ibu dan bapak yang saya hormati, kalau kita menghayati, kalau kita merenungi, ketika bapak Allah takdirkan mampu melaksanakan sholat, jangan hanya 2 rakaat, jangan hanya 4 rakaat, sekalipun 100 rakaat tiap malam, tapi coba hayati, untuk siapa manfaat sholat tersebut? Jawabannya, hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada manfaat untuk orang lain. Dia zikir, dia baca Quran, dia puasa, baik di sisi Allah. Tapi kalau dilihat dari sisi esensi yang memberikan nilai manfaat, manfaatnya hanya untuk pribadinya sendiri, tidak memberikan manfaat untuk orang lain. Sementara kalau kita melihat baik dalam Al-Quran ataupun dalam kitab, hadis, dalam kaul ulama, silahkan cari. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa yang menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah, tolak ukur kesuksesan di sisi Allah, tolak ukur kehebatan di sisi Allah adalah yang paling banyak sholatnya. Tidak ada. Atau yang paling sering puasanya. Tidak ada. Tapi baginda Rasul dengan jelas memberikan informasi melalui istilah kita adalah hadisnya. Kata baginda Rasul, khairun nas, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, sehebat-hebatnya manusia, semulia-mulianya manusia. Jawabannya adalah bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak, yang paling sering puasanya, bukan yang paling lama i'tikafnya, bukan yang paling lama zikirnya. Tapi kata baginda Rasul, anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberi manfaat terhadap sesama manusia. Yang artinya kita tidak akan mampu, bahkan nyaris mustahil bisa sukses menggapai hablu minallah tanpa kita mensukseskan dulu hablu minannas. Karena kita tidak bisa hidup secara individu. Yang pasti ada peran-peran yang lain yang menjadi syariat, menjadi apapun kita di dunia ini. Sehingga Allah mengingatkan di dalam hadis qudsi, abdi lam taskurni idza lam taskur alaman ajraitu ni'mata ala yadai. Seseorang ketika syukur terhadapku, kata Allah, tidak akan aku terima, tidak akan aku akui sebelum orang tersebut mampu bersyukur terhadap orang-orang yang menjadi pelantara
datangnya nikmatku terhadap orang tersebut. Karena tentu semuanya ada peran. Begitupun betapa nikmatnya, betapa indahnya, betapa tenangnya ketika kita beriktikaf di masjid yang kita banggakan ini, Masjid Al-Jabar. Megahnya arsitek. Tapi mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, ini kebetulan saya adalah pengurus ketua bidang dakwah dan ibadah dari kakaknya masjid ini. Kakaknya masjid ini yang versi on the spot dulu sempat viral juga di media, menjadi masjid terunik di Asia, yaitu Masjid Al-Irsyad yang ada di Kota Baru Parahyangan. Memang tidak semegah ini, tidak seindah ini, tidak semewah ini, tapi likulli syai'in hikmatun, likulli syai'in maziyatun. Setiap sesuatu pasti ada hikmah dan manfaat. Setiap sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Megahnya masjid ini, tentu idenya muncul lebih besar ketika sukses membangun Masjid Al-Irsyad yang ada di Kota Baru Parahyangan. Dan keberadaan ini tentu bukan hanya semata-mata bim salah bim oleh malaikat diciptakan. Ada proses, baik itu tukangnya, arsiteknya, semuanya. Sehingga mudah-mudahan segala kebaikan orang-orang yang sangat berjasa, yang telah menjadikan Masjid Al-Jabar ini berdiri dengan megah, yang dinikmati bukan hanya orang Bandung saja, nyaris seluruh Indonesia, termasuk sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir, banyak yang luar Bandung, banyak bahkan yang luar Jawa Barat. Sehingga mudah-mudahan pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah terhadap orang-orang yang berjasa membangun masjid ini, khususnya yang menjadi lokomotif, yaitu Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Ridwan Kamil. Mudah-mudahan dengan perjuangan, segala perjuangan pembangunan masjid ini, Allah memberikan balasan, Allah memberikan penghargaan, Allah memberikan sertifikat yang khusus untuk beliau-beliau yang sudah berjuang atas berdirinya masjid ini, dengan balasan yang berlipat ganda, baik di dunia terutama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, dan ini yang disampaikan tadi sangat berhubungan erat dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika diceritakan oleh salah seorang mufasir, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan bahwa ada seorang yang sedang sakaratul maut, bukan meninggal, sakarat maut. Dan di saat itu orang tersebut memohon terhadap Allah. Kata orang tersebut, ya Allah, jika engkau tunda kematianku sebentar saja. Jadi ibu dan bapak, ini filosofinya mengandung pelajaran. Segalau apapun kehidupan ibu dan bapak, sesulit apapun kehidupan ibu dan bapak, seberat apapun musibah yang ibu bapak hadapi, coba sekali-kali untuk mensyukurinya. Sekali-kali ibu dan bapak datang ke kuburan, datang ke makam, baik itu sifatnya mau ziarah, mangga. Bagi yang tidak suka ziarah, silahkan bertafakur. Kalau yang tidak percaya dengan sampainya doa dari yang hidup ke yang mati, jangan baca apapun, datang saja, cukup tafakuri bahwa di situ akan menemukan seluruh, dan itu berlaku untuk siapapun, seluruh orang yang ada di alam barzah, yang dulunya dia jadi bupati,
yang dulunya dia jadi presiden, yang dulunya dia jadi raja, yang dulunya dia jadi jenderal, bapak yang bukan RT, bapak yang bukan hansip, rakyat biasa, bahkan lagi banyak masalah. Tapi mereka yang ada di alam barzah justru begitu iri terhadap bapak-bapak yang masih Allah berikan anugerah dengan kehidupannya. Artinya mereka semua menginginkan hidup kembali. Begitupun dengan yang tadi beliau menyampaikan, ya Allah, jika engkau tunda kematianku sebentar saja. Kata orang tersebut, yang paling harus jadi pelajaran, fa'as-sodako. Jawabannya, fa'as-sodako. Jika engkau tunda kematianku sebentar saja, fa'as-sodako, maka aku akan bersodako. Tentu menjadi pertanyaan yang begitu besar. Bukankah ibadah yang paling sakral di dunia ini adalah sholat? Bukankah ibadah yang begitu besar pahalanya karena pengorbanannya baik uang, materi, tenaga adalah haji, adalah umroh, adalah puasa? Tapi kenapa fa'as-sodako? Karena ketika ibadah sodako, di situ mengandung dua nilai. Di samping menjalankan tugas dari Allah yang dinamakan hablum minallah, di situ pun ada nilai manfaat. Karena sodakoh tentu ada yang menerima nilai manfaat dari ibadah kita itu. Dan tentu konotasi yang disebut dengan sodakoh bukan hanya sekedar sholat. Senyum pun adalah sodakoh. Apalagi bicara tenaga, otak, ilmu dan semuanya. Dan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 5 rahasia di balik sodakoh. Kenapa orang yang sedang sakaratul maut memohon untuk menantikannya, jika dinantikan nyawanya, kematiannya, maka akan bersodakoh? Yang pertama, karena beliau sangat menyadari, sangat merasakan bagaimana pedihnya sakaratul maut, sehingga kata Ibnu Al-Jauziyah, rahasia di balik amal sodakoh yang pertama adalah amal sodakoh adalah amalan yang paling kuat dalam mempengaruhi ringannya sakaratul maut. Yang kedua adalah karena sodako adalah merek lampu yang paling terang yang ada di alam barzah. Baca Quran menerangkan di alam kubur, sholat menerangkan di alam kubur, puasa menerangi di alam kubur. Tapi lampu merek sodako adalah lampu yang paling terang untuk si yang melaksanakan sodakohnya di alam barzah. Yang ketiga, bahwa sodako menjadi harapan bagi orang yang sedang sakaratul maut. Sodako jadi amal ketika orang sedang sakaratul maut memohon untuk menantikan, jika dinantikan maka saya akan sodako. Karena ibu dan bapak, karena sodako menunjukkan jiwa yang dermawan, jiwa manusiawi hakikinya, yang di situ ada kasih sayang, yang di situ ada perhatian dan dermawan, peduli terhadap tetangga, peduli terhadap sesama, mengejar nilai anfa'uhum linnas tadi, adalah menjadi ciri, menjadi tanda diterimanya dari seluruh amal ibadah. Ibu bapak sholat, ibu bapak haji, ibu bapak umroh, ibu bapak puasa, maka ciri dari sholatnya yang diterima, ciri dari umrohnya yang diterima, ciri dari hajinya yang diterima, maka akan membentuk karakter manusia tersebut menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang selalu peduli terhadap apapun dengan segala kemampuannya tentunya. Bahkan semiskin apapun, jangan berpikir bahwa saya tidak bisa melaksanakan sodako, saya miskin, saya pun juga punya tenaga, saya bodoh. Sementara masih ada banyak hal yang bisa dilakukan. Selain yang mudah tadi, senyum, ada sodako yang begitu menjadi rahasia, yang begitu heroik. Apa? Doa. Orang lain lagi pada tidur, kita merasa tidak mampu, ingin berbuat baik dan memberikan nilai manfaat untuk orang lain. Tengah malam bangun, doakan tetangga kita, doakan saudara kita, doakan seluruh muslimin muslimat. Tanpa ibu dan bapak harus memviralkan doa itu. Jangan doa tengah malam di kamar sambil di video, besoknya di
Update status. Itu adalah menjadi ciri sekaligus tanda orang yang ikhlas, yang mampu mendoakan orang lain tanpa memberitahukan terhadap orang lain. Jangan giliran doain tetangganya yang sakit, giliran sembuh, wah ngomong ke seluruh dunia. Kalau dia tidak didoakan sama kita, wah mungkin udah mati sekarang. Wah. Yang keempat, kenapa sedekah? Karena ada pintu surga yang begitu luas, yang begitu lebar. Sementara di pintu itu di atasnya tertulis as-sakhoya. Pintu ini adalah khusus bagi orang yang dermawan. Yang kelima, tentu karena sangat sadar bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita punya, termasuk napas kita, sehat kita, badan kita, jangan berpikir bahwa yang namanya dihisab itu adalah harta berlimpah, mobil yang puluhan, rumah yang bertingkat. Bukan hanya itu, seluruh badan kita akan kena hisab. Sehingga kata orang tersebut, kenapa sedekah menjadi harapan ketika dia kalau diberikan kesempatan hidup. Karena harta apapun yang kita punya, semuanya akan menghadapi proses yang namanya hisab. Jadi kalaupun Bapak nanti menghadapi di yaumil hisab, jangankan harus mempertanggungjawabkan istri Bapak, anak Bapak, mobil Bapak, hotel Bapak, uang yang di tiap bank Bapak. Ketika harus mempertanggungjawabkan seluruh tubuh yang ada saja, belum tentu selamat. Maka laksanakanlah tangan kita dengan memberikan sedekah terhadap orang lain, sekalipun bukan uang yang diberikan. Otak kita berikanlah untuk kemanfaatan orang lain. Kaki kita, apapun yang ada di diri kita, jangan egois dengan karena kita nikmat ibadah, umroh tiap minggu, umroh tiap bulan, sementara tetangga yang sakit dibiarkan. Sekali lagi, bukan itu yang menjadi tolak ukur mulia dan hebat di hadapan Allah. Mudah-mudahan berkah kita sholat di Al-Jabar. Tanpa disengaja ibu-ibu yang berkunjung jauh dari sana, bahwa di zuhur ini akan mendengarkan ceramah. Kalaupun ternyata dipandang ada nilai dan manfaat, mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat bagi kehidupan kita semua, sehingga kita semua Allah golongkan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat, baik dunia terutama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.